sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Dirinya percuma yang pimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus juru selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di Sabat Tuhan yang suci ini kami datang kepadamu, bersyukur Engkau Allah yang baik dan mengasihi kami, yang telah memimpin kami boleh menikmati sukacita dalam persekutuan di Sabat Tuhan yang suci. Kami akan mempelajari firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat, saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Di Sabat Tuhan yang suci ini saya rindu bersama-sama dengan kita mempelajari firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan bagi kita semua, bagi keluarga kita sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Buku Mazmur penuh dengan nasihat-nasihat yang indah bagi keluarga. Dan pada Sabat ini saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 112. Ada pelajaran indah yang kita bisa dapatkan untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita buka Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pertama dari Mazmur 112 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bagian kedua dari ayat yang pertama ini, kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris, Alkitab King James, dia katakan begini, who finds great delight in his commandments. Jadi kata yang diterjemahkan yang sangat suka kepada segala perintahnya, kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris, kalau kita terjemahkan bebas, itu bisa diterjemahkan seperti ini. Ya, bagian pertama tetap sama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian jika versi bahasa Inggrisnya kita terjemahkan secara bebas, maka akan berbunyi seperti ini. Yang menemukan sukacita yang besar di dalam firman-Nya. Who finds great delight in his commandment.
Bagi mereka yang takut akan Tuhan dan yang menemukan sukacita atau kebahagiaan di dalam firman Tuhan, maka di ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Anak-anak kita akan perkasa, akan terus ada, kita akan diberkati. Ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di ayat yang keempat, kalau kita baca dikatakan begini, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saya sangat suka dengan terjemahan bahasa Inggrisnya juga. Dalam versi New International dikatakan begini, even in the darkness lights dawns for the upright. Kalau terjemahan bahasa Indonesia dia hanya katakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris lebih menarik karena dikatakan begini, bahkan di dalam gelap terang akan terbit bagi orang benar. Bahkan artinya bahwa kalaupun orang yang benar itu pada suatu waktu tiba dalam situasi gelap, krisis atau masalah dalam kehidupan keluarganya, maka akan ada terang, akan selalu ada harapan bagi keluarganya meskipun dia ada dalam gelap. Ya. Bagian selanjutnya dari ayat yang keempat, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya, dan orang benar akan diingat untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat seterusnya, semuanya menunjukkan apa yang Allah berikan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya, oleh karena di dalamnya ada berkat-berkat yang limpah yang Allah sediakan bagi kita, bagi keluarga kita, sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan kiranya memberkati kita di Sabat ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik,
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema hidup dan mati. Mari kita tetap tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang mempunyai kehidupan dan kematian kami. Kami datang kepadamu, kami rindu untuk belajar. Kiranya kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Filipi 1 ayat 19-30 Paulus menegaskan bahwa hidup dan mati sama-sama untuk kemuliaan Kristus. Penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya. Jemaat dipanggil untuk hidup sepadan dengan Injil, untuk berdiri teguh dan berjuang bersama di dalam iman. Lalu kemudian ada 1 Korintus 4 ayat 14-16. Paulus menasihati jemaat dengan kasih seorang bapa rohani, bukan untuk mempermalukan mereka. Ia mengajak mereka untuk meneladani hidupnya karena dia adalah contoh kesetiaan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Perjuangan Kristen bukan bersifat duniawi, melainkan rohani dengan senjata yang berkuasa dari Allah. Kuasa itu menghancurkan pola pikir yang melawan Allah dan menundukkan setiap pikiran kepada Kristus. Lalu kemudian ada Yohanes 17 ayat 17-19. Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan oleh kebenaran, yaitu firman Allah. Pengutusan mereka ke dunia ini berakar pada pengudusan Kristus sendiri demi misi keselamatan. Lalu ada Mika 6 ayat 8. Allah menuntut umatnya hidup dalam keadilan, kasih setia, kerendahan hati di hadapannya. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Iman jemaat diteguhkan dengan pengajaran bahwa penderitaan adalah jalan menuju kerajaan Allah. Ketekunan dalam iman menjadi syarat penting bagi kehidupan Kristen yang setia. Sekarang kita lihat pengertian judul hidup dan mati. Apa yang dimaksud hidup dan mati dalam konteks Alkitab? Dalam Alkitab, hidup bukan sekedar keberadaan biologis, melainkan hidup yang berpusat pada Allah dan dijalani dalam hubungan dengan Kristus. Filipi 1 ayat 21. Sementara mati adalah musuh kehidupan akibat dosa. Digambarkan sebagai keadaan tidur tanpa kesadaran yang menanti kebangkitan pada waktu kedatangan Kristus.
1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 16. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bagi orang Kristen makna hidup dan mati itu berbeda? Bagi orang Kristen, hidup memiliki tujuan kekal, memuliakan Kristus dan melayani Injil. Sedangkan kematian itu bukan akhir, melainkan adalah sebuah jeda sementara sebelum kebangkitan. Karena itu, Paulus dapat berkata bahwa mati adalah keuntungan, bukan karena kematian itu baik, tetapi karena kebangkitan dan persekutuan kekal dengan Kristus pasti akan menyusul setelah itu. Mana yang lebih berkenan di mata Tuhan? Apakah umatnya hidup atau mati? Jawabannya adalah, yang berkenan di mata Tuhan bukan terutama hidup atau mati, melainkan kesetiaan umatnya. Selama hidup, Tuhan dimuliakan melalui pelayanan dan kesaksian. Dan jika mati di dalam Kristus, Tuhan juga tetap dimuliakan melalui kesetiaan sampai akhir dan pengharapan akan kebangkitan. Filipi 1 ayat 20 dan Wahyu 14 ayat 13. Bagaimana seorang Kristen itu dapat hidup bagi Kristus? Jawabannya adalah, seorang Kristen hidup bagi Kristus dengan menjadikan Injil sebagai pusat hidupnya. Hidup sepadan dengan Injil, berjalan dalam kekudusan, dalam keadilan dan kerendahan hati, serta terlibat dalam perjuangan rohani dan misi bersama dengan jemaat. Filipi 1 ayat 27, Yohanes 17, dan Mika 6 ayat 8. Hidup bagi Kristus juga berarti kita menyangkal diri dan membiarkan Kristus di dalam diri kita. Galati 2 ayat 20. Mengomentari hal ini, Gerald Hawthorne dalam Word Biblical Commentary volume 43 halaman 55 mengatakan hidup dalam Kristus berarti bagi dia hidup itu berarti Kristus. Hidup baik fisik maupun rohani disimpulkan dengan di dalam Kristus. Hidup dipenuhi dengan didominasi oleh Kristus, dalam arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan Paulus, percaya, mencintai, berharap, taat, memberitakan, mengikuti, dan sebagainya, itu terinspirasi oleh Kristus dan dilakukan untuk Kristus. Kristus dan Kristus saja yang memberikan inspirasi, arah, makna, dan tujuan bagi keberadaannya. Paulus memandang hidupnya dalam waktu sebagai sepenuhnya ditentukan dan dikendalikan oleh cintanya dan komitmennya kepada Kristus. Itulah makna hidup dan mati untuk Kristus. Baik, kita tiba pada ayat hafalan Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mari kita lihat apa konteks dan maksud Paulus mengatakan kata-kata ini. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa Paulus menulis surat ini saat berada di penjara dan dalam keadaan yang tidak pasti. Apakah ia akan dibebaskan atau akan dihukum mati? Dan di sini Paulus sementara menghadapi kemungkinan akan dieksekusi karena imannya kepada Kristus. Lalu apa maksud dan tujuan Paulus mengatakan atau menuliskan kata-kata ini? Nah, saudaraku, pernyataan ini bukan sekedar ekspresi emosional, melainkan ini adalah pernyataan identitas dan pengharapan Paulus. Bagi Paulus, seluruh hidupnya, entah itu pelayanannya ataupun penderitaannya maupun kematiannya, semuanya itu terpusat pada Kristus. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan dan melayani Kristus. Kematian pun bukan akhir, melainkan kematian bagi Paulus adalah pintu menuju persekutuan yang lebih penuh dengan Allah. Nah, di dalam bagian ini, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat Filipi bahwa iman sejati akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan kematian. Di tengah penganiayaan dan ketidakpastian, orang percaya dapat tetap tenang karena Kristus adalah pusat
segala-galanya. Nah, kalau begitu apa pengertian hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan pada ayat ini? Dan apakah ucapan Paulus mengenai mati adalah keuntungan meremehkan kehidupan di bumi? Nah, saudaraku, frasa hidup adalah Kristus ini berarti seluruh keberadaan Paulus, baik pikiran, tindakan, tujuan, dan identitas, semuanya dihuni dan diarahkan oleh Kristus. Hidup bukan lagi miliknya, tetapi milik Tuhan yang telah menebusnya. Galatia 2 ayat 20. Sedangkan frasa mati adalah keuntungan memiliki pengertian yang menarik. Kata Yunani di sini untuk keuntungan adalah kerdos. Dan kata ini berarti keuntungan nyata, laba, atau kelebihan. Nah, di dalam konteks ini, Paulus atau bagi Paulus, mati adalah keuntungan. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena kematian membawanya kepada persekutuan yang tak terganggu dengan Kristus. Paulus tidak menganggap hidup sebagai beban. Ia menghargai kehidupan sebagai medan pelayanan, tetapi tidak menjadikannya tujuan akhir. Kristus adalah tujuan, baik dalam kehidupannya maupun dalam kematiannya. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 7 halaman 147, di sana dikatakan kematian selalu melibatkan kehilangan dalam berbagai bentuk. Pernyataan Paulus bukanlah pernyataan seorang pesimis. Paulus bukanlah orang yang masam, murung, atau sinis. Ia memiliki simpati manusiawi yang tulus dan dengan semangat menjalani aktivitas seimbang dalam kehidupan Kristen sejati. Tetapi pernyataannya saat ini berkaitan dengan topik yang lebih tinggi. Jika Tuhannya melihat yang terbaik baginya adalah memberi kesaksian melalui hidup dan pelayanan, ia akan mewakilinya dengan benar. Tetapi kematian orang benar juga dapat menjadi penegasan yang kuat tentang keefektifan Injil kasih karunia. Dan di sini Francis Nicole menambahkan, orang Kristen tidak kehilangan apapun yang berharga karena kematian. Tetapi ia memperoleh banyak hal. Ia kehilangan godaan, ia kehilangan cobaan, kerja keras, kesedihan, dan dia memperoleh kebangkitan, keabadian yang mulia. Nah, mungkin kita bertanya, apakah mati adalah keuntungan mengajarkan orang Kristen untuk tidak takut mati? Dan apakah mereka yang takut dengan kematian memiliki iman yang kurang? Nah, saudaraku yang terkasih, secara sederhana dapat kita katakan jika ya, ayat ini mendorong orang Kristen atau orang percaya untuk tidak takut menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kedatangan Kristus memberikan pengharapan kepada orang percaya agar tidak hidup lagi di bawah perhambaan dan juga tidak takut kepada maut. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 2 ayat 15. Di sana dikatakan supaya dengan jelas demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan dan karena takutnya kepada maut. Jadi iman dalam Kristus itu bermanfaat untuk menghilangkan kuasa ketakutan akan kematian. Tetapi takut mati tidak otomatis berarti iman sementara lemah. Rasa takut terhadap kematian adalah respon manusiawi, itu alami, bahkan itu juga terjadi dan dialami oleh beberapa tokoh Alkitabiah. Tetapi maksud Paulus di dalam ayat ini bukan sekedar untuk menghilangkan rasa takut akan kematian, tetapi ini sementara menguatkan arah hati umat percaya dan juga ketaatan mereka di dalam iman. Kenapa? Karena iman bukan ketidaktahuan kepada rasa takut akan kematian, tetapi kepercayaan di tengah ketakutan. Banyak orang saat ini bergumul melawan maut, entah itu sakit, entah itu karena alasan yang lain. Tapi sekalipun orang percaya bisa gemetar menghadapi kematian, orang percaya bisa bertahan dalam iman dan pengharapan.
Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid 7 halaman 148 mengatakan, jika kematian menjemputnya, ia berharap untuk beristirahat di dalam kubur sampai kedatangan Tuhannya. Dan kemudian dibangkitkan untuk menerima keabadian, agar ia dapat selalu bersama Kristus. Kita masuk pada pokok pembahasan Kristus akan dimuliakan. Sesuai konteks pelajaran hari Minggu, apa background atau latar belakang topik Kristus akan dimuliakan ini? Latar belakang topik Kristus akan dimuliakan adalah Filipi 1 ayat yang ke-20, ketika Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Frase seperti sedia kala dan demikian pun sekarang menunjuk pada penderitaan yang sering dialami Paulus dalam pelayanannya, sebagaimana yang diceritakannya dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 23-28, serta menunjuk pada kondisi saat itu, yaitu dia sedang menulis kepada mereka dari penjara. Sering dibatasi, terbelenggu, menderita dan menghadapi kemungkinan hukuman mati. Secara manusiawi, keadaan ini tampak sebagai kegagalan dalam pelayanan. Namun, Paulus tekankan bahwa justru dalam hal itu, Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya, baik hidup maupun mati. Nah, apa yang dimaksud dengan Kristus akan dimuliakan dalam pemikiran Paulus saat itu? Kata dimuliakan atau dipuji menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 147 berarti menjadikan besar atau merayakan kebesaran yang sudah ada. Dengan demikian, orang Kristen tidak dapat menjadikan Kristus besar, mulia atau agung karena segala kebesaran, kemuliaan dan keagungan memang sudah menjadi miliknya. Tetapi mereka dapat mengagungkannya di mata orang lain. Word Biblical Commentary volume 43 halaman 53 katakan, Paulus tidak bermaksud bahwa penderitaannya akan berhasil membuat Kristus menjadi lebih besar, melainkan itu berfungsi untuk membuat Kristus yang sudah besar dikenal oleh lebih banyak orang lagi secara luas. Dengan demikian, banyak orang yang sebelumnya diam karena tidak tahu atau sedikit tahu tentangnya akan turut memujinya. Bagi Paulus, tubuhnya adalah alat dan hidupnya adalah sarana untuk meninggikan Kristus. Artinya, seluruh keberadaan Paulus hanya memiliki satu tujuan, yaitu membawa pujian bagi Kristus. Itulah fokus iman dalam pelayanannya. Nah, dalam cara bagaimanakah penderitaan dan pemenjaraan Paulus bisa membawa kemuliaan bagi Kristus? Acts of the Apostles halaman 464 menggambarkan bahwa kesabaran dan kegembiraan Paulus selama penahanan yang panjang dan tidak adil, keberanian dan imannya telah menjadi khotbah yang terus-menerus. Rohnya yang begitu berbeda dengan roh dunia telah menjadi saksi bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa dunia yang menyertainya. Melalui teladannya, orang-orang Kristen telah didorong kepada semangat yang lebih besar sebagai pembela perkara Injil, meskipun Paulus telah ditarik dari pelayanan publik yang biasa ia lakukan. Dengan cara inilah, belenggu rasul itu menjadi sangat berpengaruh, sehingga ketika kekuatan dan kegunaannya tampak terputus, dan secara lahiriah ia kelihatan tidak dapat berbuat apa-apa, justru pada saat itulah ia mengumpulkan berkas-berkas bagi Kristus di ladang-ladang yang kelihatannya sama sekali tertutup baginya. Pelayanan Paulus dalam penderitaan, bahkan penjara justru menghasilkan banyak buah baik secara internal, yaitu ujian bagi karakternya maupun dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah sekarang dalam cara bagaimanakah kita dapat mengikuti teladan Paulus dan bagaimana Kristus bisa dimuliakan dalam kehidupan kita? Kita dapat mengikuti teladan Paulus melalui iman dan kesabaran yang tidak tergoyahkan di dalam berbagai penderitaan, serta melalui keberanian untuk terus memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Alfa Omega jilid 7 halaman 392-393. Seorang Kristen yang menunjukkan kesabaran dan kegembiraan dalam kehilangan bahkan penderitaan, yang menghadapi kematian itu sendiri dengan damai dan ketenangan iman yang tidak tergoyahkan,
dapat mencapai lebih banyak bagi Injil daripada yang dapat dicapainya dengan melakukan pekerjaan pelayanan itu seumur hidupnya. Janganlah para pengikut Kristus berpikir bahwa ketika ia tidak lagi dapat bekerja secara terbuka dan aktif bagi Allah dan kebenarannya, ia tidak memiliki pelayanan untuk dikerjakan atau upah untuk diperoleh. Saksi-saksi sejati Kristus tidak pernah ditinggalkannya. Dalam sehat dan sakit, dalam hidup dan mati, Allah masih menggunakan mereka. Dan ketika melalui kebencian setan, hamba-hamba Kristus dianiaya, pekerjaan aktif mereka dihambat, ketika mereka dipenjara atau ditarik ke tiang gantungan atau tiang pancang, saat itulah kebenaran memperoleh kemenangan yang lebih besar. Ketika orang-orang setia ini memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, jiwa-jiwa yang sebelumnya ragu dan tidak pasti menjadi yakin akan iman Kristus dan berdiri dengan berani untuknya. Dari abu orang-orang yang mati syahid ini telah bertumbuh tuaian yang melimpah bagi Allah. Nah sekarang bagaimana Kristus dimuliakan dalam hidup atau mati kita? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 147 katakan bahwa sama seperti Paulus, jika ia hidup, Kristus akan dimuliakan melalui kesaksian dan pekerjaannya. Jika ia mati, kemuliaan itu akan datang melalui kematiannya yang penuh sukacita bagi Tuhan. Dalam kehidupan, orang-orang Kristen memuliakan Kristus melalui pertobatan mereka, pengudusan mereka, usaha-usaha mereka yang sungguh-sungguh dalam pelayanan kepadanya, ketabahan mereka yang penuh sukacita dalam menghadapi cobaan, serta hasil-hasil yang berkelanjutan yang diperoleh melalui pelayanan mereka. Dalam kematian, anak-anak Allah yang sejati memuliakan Kristus dengan mengalahkan ketakutan yang dihadapi kebanyakan orang terhadap kematian, dengan mempercayai Tuhan untuk menjamin masa depan mereka. Selanjutnya kita membahas tema mati adalah keuntungan. Pertanyaan, menurut 2 Korintus 10 ayat 3-6, apa dasar dari peperangan rohani yang dihadapi oleh orang Kristen? Lalu kemudian apa senjata yang Tuhan berikan untuk kita? Paulus menegaskan bahwa meskipun kita sekarang ini hidup di dalam daging, tetapi kita tidak berperang secara duniawi. 2 Korintus 10 ayat 3. Dasar dari peperangan rohani bukanlah konflik secara fisik atau politik, melainkan pertempuran ideologi, pikiran, dan nilai-nilai yang berlawanan dengan kebenaran Allah. Sasaran dari peperangan ini yang harus dilawan oleh orang Kristen adalah, yang pertama adalah benteng-benteng pemikiran yang meninggikan diri melawan pengenalan akan Allah, kesombongan. Dan yang kedua adalah segala rancangan dan pikiran yang menentang ketaatan kepada Kristus. Itu adalah yang harus diperangi oleh orang Kristen dalam pertempuran rohani ini. Lalu kemudian, senjata apa yang diberikan? Senjata yang diberikan bukan senjata duniawi, tetapi senjata rohani yang berkuasa oleh Allah, termasuk di sana adalah firman Allah itu sendiri, Efesus 6 ayat 17, lalu kemudian orang Kristen dipimpin dan dikuatkan oleh Allah Roh Kudus. Dengan ini, maka orang Kristen itu akan sanggup menaklukkan pikiran dan membawa setiap orang kepada ketaatan kepada Kristus. Dengan demikian, peperangan rohani ini bersifat internal, intelektual, dan spiritual. Jadi, kemenangannya bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah, bukan kemampuan kita manusia. Bagaimana Filipi 1 ayat 21-22 membantu kita memahami sikap Paulus terhadap hidup dan mati dalam konteks pertentangan yang besar. Nah, kalau kita lihat pernyataan Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Filipi 1 ayat 21. Ini mencerminkan pandangan dunia yang sepenuhnya dibentuk oleh kemenangan Kristus dalam pertentangan yang besar. Jadi, hidup Paulus itu tidak berpusat pada kelangsungan biologisnya, tidak. Tetapi tidak mengandalkan keamanan pribadi atau keadilan duniawi, sama sekali tidak. Tetapi dia mengandalkan kesetiaan kepada Kristus. Dalam kerangka pertentangan yang besar, hidup berarti kesempatan untuk melayani. Mati artinya bukan kekalahan, tetapi keuntungan. Mengapa? Karena musuh yang terakhir
tidak memiliki kata akhir atas orang percaya. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya, kita akan dibangkitkan. Kematian sudah dikalahkan. Jadi, Paulus memahami bahwa Kristus itu telah menang dan dia telah menang secara final di kayu salib. Sehingga bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan orang percaya dari kemenangan itu. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Nah, pandangan ini menentang filsafat dunia yang menganggap bahwa kematian itu adalah kehancuran total atau tragedi. Dalam kepercayaan iman Kristen, kematian orang percaya itu berada di bawah kedaulatan Kristus dan itu bukan berarti kemenangan bagi iblis. Dalam hal apa sajakah Anda dan saya saat ini mengalami realitas pertentangan yang besar dan bagaimana keyakinan akan hal itu bahwa kita akan menang bersama dengan Kristus? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pertentangan besar itu sering dialami melalui pergumulan batin melawan dosa. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada rasa tidak layak. Lalu kemudian ada tekanan sosial supaya kita berkompromi tentang kebenaran. Kita mengalami ketidakadilan, penderitaan atau kehilangan yang mengguncang iman kita. Keyakinan bahwa Kristus telah meraih kemenangan akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ellen White dalam Thoughts from the Mount of Blessing halaman 118 mengatakan, Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang telah ia selamatkan dengan kematiannya. Jiwa itu mungkin meninggalkannya dan terjerat dalam godaan. Tetapi Kristus tidak akan pernah berpaling dari jiwa yang telah ia tebus dengan nyawanya sendiri. Jika penglihatan rohani kita dipertajam, kita akan melihat jiwa-jiwa yang tertindas oleh penindasan dan terbebani oleh kesedihan, tertekan seperti kereta yang dipenuhi tumpukan gandum dan siap mati dalam keputusasaan. Kita akan melihat bahwa malaikat-malaikat terbang dengan cepat untuk menolong mereka yang tergoda, yang berdiri di tepi jurang. Malaikat-malaikat dari sorga memaksa mundur pasukan kejahatan yang mengelilingi jiwa-jiwa ini dan membimbing mereka untuk menjejakkan kaki mereka di dasar yang kokoh. Demikianlah tentang bagaimana jaminan bahwa orang Kristen pasti diberikan kemenangan dalam pertentangan yang besar itu. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai hidup dalam keyakinan. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus dalam Filipi 1 ayat 23. Dan apakah ini bertentangan dengan konsep Alkitab tentang kematian? Nah, saudaraku, di dalam konteks Filipi 1 ayat 23, di sana memang Paulus menyatakan kerinduannya untuk pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ungkapan ini bukan berarti bahwa Paulus akan hidup dengan Tuhan setelah kematiannya. Ayat ini adalah harapan tentang masa yang akan datang yang memberikan penegasan bahwa pada saat kebangkitan yang baginya terasa seketika karena ketidaksadaran oleh karena kematian, ia akan langsung berada di hadirat Kristus. Dan ini adalah bahasa pengharapan dan bukan gambaran urutan waktu. Seventh-day Adventist Commentary memberikan komentar tentang ini di jilid 7 halaman 148. Paulus di sini tidak memberikan penjelasan doktrinal tentang apa yang terjadi saat kematian, tetapi dia menjelaskan keinginannya. Ia rindu untuk hidup bersama Dia yang telah ia layani dengan setia. Dan selanjutnya dikatakan karena tidak ada kesadaran dalam kematian dan karenanya tidak ada kesadaran akan selang waktu, maka pagi kebangkitan akan tampak bagi orang yang telah meninggal sebagai sesuatu yang terjadi sesaat setelah kematiannya. Nah, saudara, Alkitab secara konsisten menggambarkan kematian itu sebagai tidur. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14, kemudian Yohanes 11 ayat 11 sampai 14 dan Mazmur 146 ayat 4. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6 juga mengatakan orang yang mati itu sementara tidur.
Orang mati tidak sadar, orang mati tidak berpikir, mereka tidak memuji Tuhan, mereka tidak berinteraksi dengan dunia roh yang lain. Mereka tidak melakukan apa-apa sampai kebangkitan pada kedatangan Kristus. Oleh karena itu, pernyataan Paulus di sini tidak bertentangan dengan terang Alkitab tentang keadaan manusia setelah kematian. Nah, mungkin kita bertanya, jika semua orang mati itu tidur sampai kebangkitan, lalu bagaimana dengan janji Yesus kepada salah satu penjahat di kayu salib ketika Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Lukas pasal 23 ayat 43. Nah, saudaraku yang terkasih, teks asli bahasa Yunani atau teks Yunani asli tidak memiliki tanda baca. Dan di dalam Indonesia terjemahan baru menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, penempatan koma di sini mengasumsikan bahwa hari ini penjahat itu akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Tetapi, jika koma itu kita tempatkan setelah kata hari ini, maka pengertiannya akan berubah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersamaku di Firdaus. Engkau akan itu artinya akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, saudara, kata hari ini atau semeron di dalam bahasa Yunani ini adalah kata keterangan waktu, adverb, kata keterangan waktu. Dan kata semeron ini berdiri di antara dua keadaan waktu yang berbeda, yaitu yang pertama pada saat Yesus berkata, I say, aku berkata, itu muncul dalam waktu sekarang, present tense. Dan kondisi yang kedua yaitu you will be, ini muncul dalam bentuk waktu yang masa yang akan datang atau future tense. Jadi secara sederhana kita dapat bertanya, keterangan waktu di sini hari ini atau semeron ini sementara menerangkan I say atau you will be. Dan kita akan dapatkan jawabannya di sana. Jadi hari ini bukan menjelaskan peristiwa Yesus dan penjahat itu yang akan berada di Firdaus yang akan terjadi di masa depan, tetapi hari ini sementara menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu, yaitu perkataan yang akan Yesus katakan, aku berkata kepadamu hari ini. Dan di sini kita melihat konsistensi doktrin Alkitab tentang kematian. Yesus sendiri tidak pergi ke surga pada hari ia mati. Kalau kita baca Alkitab di dalam buku Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Magdalena pada hari kebangkitan, hari Minggu, Yesus katakan, aku belum pergi kepada Bapa. Jadi jika Yesus belum pergi ke surga, mustahil penjahat itu sudah berada di Firdaus pada hari Jumat. Oleh karena itu, ayat ini mendukung penafsiran bahwa janji itu diberikan hari itu, hari Jumat, tetapi pemenuhan janji itu akan terjadi di masa depan pada saat Yesus akan datang kedua kali. Nah, saudara, Firdaus digambarkan sebagai sesuatu yang akan dimiliki oleh orang percaya setelah kebangkitan. Dalam Alkitab, Firdaus ini adalah paradeisos, menunjukkan sebuah taman surgawi yang dipulihkan. Dan ini adalah bagian dari kerajaan Allah yang akan datang dan bukan tempat sementara jiwa setelah kematian. Kita berpindah pada pokok pembahasan berdiri teguh dalam kesatuan. Apa latar belakang topik berdiri teguh dalam kesatuan? Latar belakang topik berdiri teguh dalam kesatuan menurut konteks pelajaran sekolah sahabat adalah yang pertama, doa Yesus dalam Yohanes 17 yang tema utamanya ialah kesatuan. Dalam doanya, Yesus mengungkapkan kerinduannya agar umat-umatnya nanti akan dipersatukan kembali bersamanya dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 24. Serta permohonannya kepada Bapa agar semua umatnya menjadi satu atau bersatu. Yohanes 17 ayat 11 dan 21 dan 23. Dan yang kedua adalah kerinduan Paulus. Filipi 1 ayat 27 katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, apa yang dimaksud berdiri teguh dalam kesatuan? Kesatuan seperti apa itu dan siapa yang harus berdiri teguh dalam kesatuan serta mengapa harus berdiri teguh dalam kesatuan? Dalam konteks jemaat di Filipi, menurut Paulus, berdiri teguh dalam kesatuan berarti hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu dengan sehati sepikir, satu roh, dan berjuang bersama untuk iman tanpa digoyahkan oleh tekanan, perbedaan, atau penderitaan. Kesatuan ini bukan keseragaman, melainkan komitmen bersama untuk meninggikan Kristus dan memajukan Injil meskipun menghadapi banyak tantangan. Kesatuan itu menurut Andrews Study Bible halaman 1536 adalah kesatuan roh tanpa perpecahan yang menuntun pada satu sikap untuk menciptakan satu tujuan yang sama. Siapa yang harus berdiri teguh dalam kesatuan ini? Yang harus berdiri teguh dalam kesatuan adalah umat-umat Allah baik dari golongan Yahudi maupun non-Yahudi yang ada di Filipi. Mengapa mereka harus berdiri teguh dalam kesatuan? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 150 katakan bahwa nasihat Paulus tentang berdiri teguh dalam kesatuan menyiratkan bahwa jemaat di Filipi saat itu sedang berada dalam bahaya perpecahan meskipun saat itu belum terjadi perpecahan yang serius. Nah, bagaimana kesatuan itu boleh tercipta dan apa tujuannya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 150 menekankan bahwa kesatuan dan keselarasan jemaat yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh itu adalah anugerah atau pemberian Roh Kudus. Dikatakan bahwa tidak ada yang begitu jelas menyatakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah umat Allah selain kesatuan roh, kesatuan pikiran, dan kesatuan tindakan. Lift Him Up halaman 296. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas gereja mula-mula, jemaat yang percaya itu menjadi satu hati dan satu jiwa. Menurut Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Roh Kristus mempersatukan mereka. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Dan Roh Kudus akan menciptakan dan menghasilkan kesatuan. Apa tujuannya? Yang pertama, kata Yesus menurut Yohanes 17 ayat 21 dan 23, yaitu supaya dunia percaya dan tahu bahwa Engkau Bapa yang telah mengutus aku. Yang kedua, dalam konteks nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 150 adalah agar jemaat kuat dan demi keberhasilan pekerjaan pemberitaan Injil mereka. Counsels for the Church halaman 290 sampai 291 menyimpulkan bahwa dalam kesatuan ada kekuatan dalam tubuh umat percaya yang menjadi bukti bahwa mereka adalah putra dan putri Allah dan bahwa mereka bersatu tinggal di dalam Kristus sehingga pekerjaan Injil berhasil dan Allah dimuliakan. Nah, sekarang apa yang menjadi penghalang untuk berdiri teguh di dalam kesatuan serta apakah kesatuan yang sudah terbangun dapat dihancurkan dan bagaimana kita mengantisipasinya? Rasul Yakobus menyimpulkan bahwa yang menjadi penghalang untuk berdiri teguh dalam kesatuan ialah iri hati dan mementingkan diri sendiri yang berakar sesungguhnya pada kesombongan. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah motif dari nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah kesatuan yang terbangun boleh hancur? Jawabannya ialah ya. Testimonies for the Church volume 5 halaman 240-241 katakan, saat kesombongan dan ambisi duniawi dipelihara, Roh Kristus telah meninggalkan mereka dan persaingan, perselisihan, serta pertikaian masuk untuk mengalihkan perhatian dan juga melemahkan gereja. Ditambah lagi, dikatakan dalam Selected Messages volume 2 halaman 159 bahwa kesatuan adalah kekuatan gereja. Dan setan mengetahui hal ini dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menimbulkan kekecewaan dan perpecahan di antara jemaat Allah. Cara mengantisipasinya adalah masing-masing harus tetap tinggal di dalam Kristus. Paulus memberi nasihat dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya ada kerendahan hati di sana.
kasih mesra persaudaraan, pengampunan, saling menghormati dan memperhatikan, serta kesabaran dan juga pengendalian diri. Sekarang siapakah yang mendapat keuntungan bila ada perpecahan dalam tubuh Kristus? Yang mendapat keuntungan bila ada perpecahan dalam tubuh Kristus adalah setan. True Revival halaman 10 katakan, begitu sering orang-orang yang mengaku Kristen karena kurangnya pengendalian diri membuka pintu bagi musuh-musuh jiwa. Perpecahan, bahkan perselisihan yang pahit, yang memalukan tercipta karena sedikit sekali upaya untuk mengendalikan perasaan yang salah dan menahan setiap kata yang dapat dimanfaatkan oleh setan. Begitu perasaan ketidakharmonisan muncul, hal itu disajikan kepada setan untuk diperiksanya dan kesempatan diberikan baginya untuk menggunakan kebijaksanaan dan keahlian licik seperti ular dalam memecah belah dan menghancurkan gereja. Setiap perselisihan menimbulkan kerugian besar. Sahabat-sahabat memisahkan diri untuk memihak salah satu, dan tuduhan dibalas dengan tuduhan, dan dengan demikian celah itu semakin lebar. Setan dan malaikat-malaikatnya aktif bekerja untuk menuai hasil dari benih yang telah ditabur itu. Itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati dan hanya bersandar pada Kristus, berjangkar pada kebenaran firman-Nya agar kita dapat berdiri teguh dalam kesatuan. Selanjutnya kita melihat tema bersatu dan tak kenal takut. Menurut Filipi 1 ayat 27-30, bagaimana persatuan dari orang percaya dan sikap sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil itu berhubungan dengan keberanian dan sikap tidak takut. Nah, Filipi 1 ayat 27-30 menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan berdiri teguh dalam satu roh, sehati, dan sejiwa, mereka akan berjuang bersama untuk iman Injil. Jadi kesatuan ini bukan sekedar perasaan kebersamaan, tetapi ini adalah sebuah komitmen bersama untuk berperang, memberitakan Injil, dan menjalankan misi Allah. Kesatuan tersebut ini menghasilkan sikap tidak takut sedikit pun terhadap lawan. Filipi 1 ayat 28. Mengapa? Oleh karena yang pertama, keberanian itu lahir dari solidaritas rohani, bukan dari kekuatan individu-individu. Yang kedua, ketakutan itu seringkali muncul ketika orang percaya terisolasi. Tetapi persatuan itu memberi dukungan, kekuatan, dan keteguhan iman. Lalu yang ketiga, penderitaan demi Kristus dipandang bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai karunia yang menyertai iman. Filipi 1 ayat 29. Dengan demikian, keberanian orang Kristen itu berakar pada persatuan di dalam Kristus, bukan kepada kekuatan masing-masing. Jadi persatuan itu sangat vital, karena jikalau orang Kristen bersatu di dalam iman, di dalam jemaat, maka mereka menyatukan kekuatan mereka dalam peperangan rohani, mereka tidak punya alasan untuk gentar. Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary Jilid 7, halaman 150, mengomentari tentang bersama-sama atau bersatu ini. Kata bersama-sama berjuang dari ayat ini adalah bahasa Greka sunatleo, dari kata sun yang artinya bersama dan atleo yang artinya berkompetisi, dalam contohnya permainan publik. Nah, dari mana kata atlet ini berasal? Dari kata atleo tadi. Jadi di sini Paulus mendorong orang percaya untuk berkompetisi atau berjuang bersama demi kemajuan iman yang dihasilkan oleh pemberitaan Injil. Pelayanan bersama semacam ini akan memperkuat persatuan yang lebih dalam komunitas Kristen. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis, ada beberapa ayat yang berbicara tentang orang Kristen dan penderitaan. Contohnya Matius 10 ayat 38, Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Roma 8 ayat 17, dan 2 Timotius 3 ayat 12. Pertanyaannya adalah, bagaimana ayat-ayat ini menjelaskan tentang orang Kristen yang harus menderita? Nah, kalau kita perhatikan, ada satu tema teologis yang tidak dapat dihindari, yaitu
penderitaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemuridan Kristen. Dan itu bukan tanda bahwa kita ditolak oleh Allah. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa menjadi pengikutnya berarti kita harus memikul salib. Matius 10:38. Dan para rasul-rasul juga mengajarkan bahwa orang percaya harus masuk ke dalam kerajaan Allah melalui banyak penderitaan. Kisah 14 ayat 22. Jadi, secara teologis, penderitaan adalah konsekuensi oleh karena kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, di mana kita berada dalam the great controversy atau pertentangan yang besar antara Kristus dan iblis. Poin yang kedua, orang percaya itu adalah ahli waris bersama Kristus. Oleh karena itu, sebagaimana Kristus menderita, maka kita juga ambil bagian dalam penderitaannya. Oleh karena kita suatu saat nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Lalu, kesalehan yang sejati tidak menjamin hidup tanpa kesulitan. Justru menurut 2 Timotius 3 ayat 12, kesetiaan kepada Kristus menimbulkan perlawanan dari orang sekitar. Ellen White mengomentari hal ini dalam buku Sons and Daughters of God, halaman 198 mengatakan, Kristus tidak memberikan jaminan bahwa mencapai kesempurnaan karakter adalah hal yang mudah. Ini adalah perjuangan, pertempuran, dan perjalanan hari demi hari. Melalui banyak penderitaanlah kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk berbagi dalam kemuliaan Kristus, kita harus berbagi dalam penderitaannya. Dia telah mengalahkan semuanya untuk kita. Apakah kita akan menjadi penakut dan pengecut karena cobaan yang kita hadapi saat kita maju? Jadi, bagi orang Kristen, penderitaan, kesulitan, kesukaran hidup bukanlah tanda kekalahan, tetapi bagian bahwa kita sementara dipersiapkan untuk suatu saat nanti dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita tiba pada pendalaman. Nah, saudara, di tengah ribuan denominasi Kristen yang saling bertentangan, bagaimana mungkin ada kesatuan iman? Dan mungkin kita bertanya, mengapa masing-masing denominasi memiliki perbedaan pandangan teologi? Apakah itu berarti nubuatan tentang kesatuan iman gagal? Atau justru menunjukkan bahwa manusia yang gagal memenuhinya? Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, di sana Paulus menyatakan, sampai kita semua telah mencapai satu atau mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, di sini, ini bukanlah gambaran tentang gereja yang sementara terjadi atau kondisi gereja yang sementara terjadi saat ini, tetapi ini menggambarkan tujuan yang akan terjadi di akhir zaman yang akan digenapi oleh karya Roh Kudus. Dan kesatuan ini akan tercapai ketika umat Allah melihat dengan pandangan yang sama. Perpecahan denominasi adalah akibat dari dosa, kemudian tradisi manusia, dan penafsiran Alkitab yang tidak utuh. Tetapi dari semuanya itu, Allah tidak meninggalkan umatnya dalam kekacauan. Tuhan menjanjikan pemulihan kebenaran menjelang kedatangan Kristus. Wahyu pasal 14 ayat 6-12. Jadi keberagaman saat ini bukan pembatalan nubuatan, tetapi ini adalah bukti bahwa proses pemulihan itu sementara terjadi dan belum selesai. Dan perbedaan teologis ini lahir dari interpretasi atau penafsiran yang terpisah dari Roh Kudus. Mereka tidak melihat konteks Alkitabiah. Ada banyak denominasi yang muncul oleh karena mereka hanya menekankan aspek-aspek tertentu dari kebenaran. Ada yang terlalu menekankan kasih karunia. Ada yang menekankan hukum. Ada yang menekankan sakramen. Ada yang menekankan iman. Ada denominasi yang menekankan predestinasi. Dan ada denominasi yang menekankan kehendak bebas. Dan ini terjadi seringkali tanpa adanya keseimbangan penafsiran Alkitab yang benar. Dan ketika tradisi, budaya, atau filsafat manusia menggantikan otoritas Alkitab,
maka di sini akan muncul perbedaan. Alkitab telah memperingatkan ini. Efesus pasal 4 ayat 4. Untuk hati-hati dengan angin pengajaran yang menyesatkan. Perpecahan bukan berasal dari kehendak Allah, tetapi itu berasal dari kegagalan manusia untuk berpegang pada kebenaran dalam kasih. Efesus pasal 4 ayat 15. Namun di tengah-tengah kekacauan ini, Allah tetap memanggil umatnya untuk keluar dari mereka dan menjadi kudus. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Nubuatan Alkitab tentang kesatuan bersifat kondisional dalam pelaksanaannya. Tetapi meskipun pasti dalam penggenapannya, kita dapat melihat bahwa ada saja manusia yang akan gagal di dalam nubuatan ini. Allah menjamin bahwa pada waktunya orang-orang bijaksana akan mengerti. Daniel 12 ayat 10. Dan semua orang akan tahu siapa milik Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Kegagalan di sini bukan pada firman Tuhan, tetapi pada respon manusia. Seperti Israel kuno gagal masuk Kanan karena ketidakpercayaan, demikian pula di akhir zaman ada banyak gereja yang akan binasa karena mereka gagal percaya kepada janji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, jika karunia rohani seperti nubuatan masih aktif sampai akhir zaman, bagaimana kita membedakan antara nabi yang sejati dan nabi yang palsu? Nah, saudara, ada beberapa ujian nabi yang benar. Yang pertama, ajaran orang itu atau ajaran seorang yang mengajarkan pelajaran atau hukum-hukum Tuhan itu harus sesuai dengan Alkitab. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 dan juga 18 pasal 18 ayat 20 sampai 22 menetapkan bahwa nabi sejati tidak boleh menyimpang dari penyembahan kepada YHWH atau mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan hukum Allah. Artinya, apa yang diajarkan harus sesuai dengan Alkitab. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka bisa dipastikan itu bukanlah pengajaran yang benar. Ujian nabi yang kedua adalah buah kehidupan dan karakternya harus terlihat. Matius 7 ayat 15-20 mengajarkan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi sejati hidup dalam kesucian, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Kristus. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam sensasionalisme atau manipulasi emosional. Dan yang ketiga, nabi yang benar selalu mengarahkan umat kepada Allah, bukan mengarahkan umat kepada hal-hal yang lain. Yang keempat, nabi yang asli, nabi yang sejati memiliki akurasi nubuatannya. Yang kelima, nabi yang sejati tidak mencari keuntungan pribadi. Walter Kaiser di dalam bukunya Toward an Old Testament Theology mengatakan nabi Israel diuji berdasarkan loyalitas kepada YHWH dan juga akurasi nubuatannya. Standar ini tetap berlaku dalam perjanjian baru. Wayne Grudem di dalam The Gift and Prophecy in the New Testament Today mengatakan nubuatan Kristen harus selalu tunduk pada otoritas Alkitab dan diuji oleh jemaat secara kolektif. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, dalam konteks kekristenan, manakah yang lebih baik atau penting, hidup atau mati? Bagi seorang Kristen dan pelayan Kristus, memilih antara hidup bagi Kristus atau mati baginya bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Pertanyaan ini juga telah membawa dilema dalam diri Paulus. Dia katakan dalam Filipi 1 ayat 23 dan 24, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Nah, dalam konteks saat itu, Paulus akhirnya diyakinkan dan mengatakan dalam Filipi 1 ayat 25 dan 26 bahwa aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Artinya, selama Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan, selama masih ada kesempatan, kita harus menggunakan hidup untuk terus setia melayani sampai akhir. Sampai pada akhirnya,
kita boleh berkata sama seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dengan demikian, pilihan yang terbaik adalah Roma 4 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekarang bagaimana agar konsep hidup adalah Kristus tercipta dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, ialah mengikut Yesus dan menyangkal diri. Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang kedua, penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Andrew Study Bible halaman 1516 katakan bahwa Kristus hidup dalam diri Paulus melalui Roh Kudus. Dengan demikian, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus berarti hidup dalam pengendalian Roh Kudus, baik kehendak dan juga tindakan, semuanya dikontrol atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah tetap tinggal dan bertumbuh dalam Kristus. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 7, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetap tinggal dalam Kristus artinya tidak hanya memiliki hubungan yang akrab dengannya, tetapi juga dibuktikan dalam kasih dan penurutan terhadap firman serta perintah-perintahnya. Dalam ketiga hal inilah konsep hidup adalah Kristus akan tercipta dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, bagaimana agar kematian itu menjadi keuntungan bagi kita? Serta apa untungnya? Wahyu 14 ayat 13 jelas mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kematian menjadi keuntungan saat kita mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 833 artinya mereka yang mati dengan iman yang tertuju kepada Yesus. Lebih jauh lagi tentang hal ini, Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengapa kematian di dalam Tuhan menjadi keuntungan? Karena ada upah yang disiapkan Allah bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Dan inilah keuntungannya, yaitu kebangkitan untuk bertemu dengan Tuhan dan bangkit untuk menerima mahkota kebenaran serta mewarisi hidup kekal yang disediakannya. 1 Tesalonika 4 ayat 14b, 16 dan 17 katakan, kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada akhirnya, saudaraku, tulisan pena inspirasi dalam buku Early Writing halaman 295 katakan, seluruh umat yang ditebus, tua dan muda, besar dan kecil, melemparkan mahkota berkilau mereka di kaki penebus mereka, dan bersujud dalam penyembahan di hadapannya, dan menyembah Dia yang hidup selamanya. Bumi baru yang indah, dengan segala kemuliaannya adalah warisan kekal bagi umatnya yang kudus. Mari kita tetap setia. Mari kita berdoa agar hidup dan mati kita menjadi milik Kristus semata-mata. Kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar kembali dari firman kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari ini, Engkau meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Engkau tuntun kami kepada pengertian yang benar. Engkau beri kami kuasa ya Tuhan, supaya hidup kami, bahkan mati kami, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat, sebab kami ini adalah semata-mata kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Atas kasih dan kebaikan-Mu, kami serahkan hidup kami kepadamu. Tolong berkati kami, dan ampunilah kami dari segala pelanggaran dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku serahkan hidupku, tertumpah darahku, agar oleh itu tertebuslah Engkau. Karena-Mu ku beri hidupku, apa yang Kau beri. Karena-Mu ku beri hidupku, apa yang Kau beri. Ku tinggalkan surga, datang ke dunia. Ku tinggalkan Bapa bagi manusia. Semuanya aku tinggalkan. Apa Kau tinggalkan? Semuanya aku tinggalkan. Apa Kau tinggalkan? Ku telah menderita, mati disalibkan, supaya olehnya Engkau diselamatkan. Karena-Mu semua ku tanggung. Apa yang Kau tanggung. Karena-Mu semua ku tanggung. Apa yang Kau tanggung. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Kami datang pada hari Sabat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, layak untuk kami sembah. Engkau adalah pemelihara kehidupan kami, dan tidak pernah gagal kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang untuk meminta pengampunan dosa. Kami menyadari bahwa kami memiliki kelemahan, kami memiliki banyak pelanggaran di hadapan hadirat Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan hati sesama manusia. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami, hapuskan pelanggaran kami,
dan layakanlah kami di hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu yang indah, di mana Tuhan boleh menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang masih saja kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, manakala kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan akan menguasai hati dan kepikiran kami. Biarlah hati kami bersedia untuk menerima firman itu. Dan biarlah firman itu dengan kuasa Tuhan akan mengubah kehidupan kami yang mungkin saja sampai saat ini belum sejalan dengan perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakanlah kami. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Widodo yang akan menyampaikan firman. Biarlah urapan surga menjadi bagian hamba Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang datang dari surga. Memberkati sahabat Cornelius Media yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sementara mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, Tuhan kuatkan iman mereka, berikan jalan keluar, berikan kemenangan atas pencobaan-pencobaan. Saat ini mungkin ada yang sementara berduka, Tuhan hiburkan mereka. Dan biarlah penghiburan ini akan menjadi penghiburan yang tidak pernah mereka dapatkan ketika mereka ada di atas dunia ini. Tuhan memberkati, kiranya kami semua dapat diberkati oleh firman Tuhan dan persekutuan iman lewat ibadah daring ini. Tuhan berkati, kiranya usai ibadah nanti, kami boleh mendapatkan sukacita surga, kami boleh mendapatkan kekuatan iman, dan kami boleh diubahkan menjadi manusia baru. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Siapa yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan? Siapa yang memiliki kuasa untuk memulihkan? Benarkah ada mujizat bagi yang memohon? Benarkah ada mujizat bagi yang berharap? Apakah masih harus dipertanyakan? Apakah masih harus diragukan? Ku tahu kau pun tahu, jawabnya adalah Yesus. Ku tahu kau pun rasa, jawabnya hanya Yesus. Mungkin yang kita lupa, kita yang kurang percaya bahwa hanya Yesus sang penyembuh. Apakah masih harus dipertanyakan? Apakah masih harus diragukan? Ya Yesuslah satu-satunya penyembuh ajaib buatku, buat kau. Ku tahu kau pun tahu, jawabnya adalah Yesus. Ku tahu kau pun rasa,
Sang penyembuh, hanya Yesus, Sang penyembuh, Sang penyembuh. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, saudara-saudari sahabat Cornelius Media. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan, memuji namanya untuk nafas kehidupan, untuk setiap berkat yang kita terima daripadanya, dan juga untuk kesempatan istimewa kita boleh sekali lagi merayakan Sabat, datang sujud beribadah kepadanya bersama-sama. Saat ini kita akan merenungkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Divine Silence atau Diamnya Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal, Tuhan kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami saat ini akan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa sorga ya Tuhan. Terangi pikiran hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dan kuasai lidah hamba-Mu ini supaya boleh berkata-kata seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, agar Engkau sendiri yang kelihatan dan nama-Mu sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Kami siap menikmati roti hidup ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ada satu ungkapan yang banyak digunakan dalam filsafat, ilmu, dan juga logika yang kemudian berkembang penggunaannya dalam dunia sains, sejarah, hukum, maupun teologi. Ungkapan ini dipopulerkan oleh Carl Sagan, seorang astronom Amerika dan salah satu komunikator sains terkemuka abad yang ke-20. Ungkapan itu adalah absence of evidence is not evidence of absence. Artinya, ketiadaan bukti bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak ada. Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa kita tidak boleh menarik kesimpulan yang terburu-buru hanya karena kita belum menemukan bukti. Atau jangan langsung lompat kepada kesimpulan bila kita tidak melihat ada bukti di sana. Sebab keterbatasan metode, waktu, atau pengetahuan bisa menjadi penyebab tidak ditemukannya bukti. Dengan kata lain, jika belum ada bukti tentang sesuatu, itu tidak otomatis membuktikan bahwa hal tersebut tidak ada atau tidak benar. Nah, sekarang bagaimana dengan diamnya Tuhan atau divine absence? Apa yang bisa kita pelajari dan mengerti, serta kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari diamnya Tuhan atau divine silence ini? Kita akan mencoba belajar, mencoba memahami serta menarik kesimpulan tentang diamnya Tuhan dari cerita yang dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28, perikop tentang perempuan Kanaan yang percaya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28. Kita akan membacanya perlahan-lahan dan kemudian kita akan belajar dari perikop ini. Dikatakan di sana, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lantas dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perhatikan saudaraku bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab permohonan dari perempuan Kanaan itu. Artinya Yesus diam dan tidak merespon sama sekali. Ini merupakan pemandangan yang paling sederhana untuk kita, saya dan saudara, memahami apa itu divine silence atau diamnya Tuhan. Nah, latar belakang ibu itu adalah non-Yahudi, dia seorang dari bangsa kafir, dan penyebutan bahwa dia adalah perempuan Kanaan merujuk pada asal-usulnya sebagai seorang penyembah banyak ilah atau penyembah berhala. Namun sebagaimana normalnya seorang ibu, ketika anaknya sakit dan sangat menderita, apalagi
akibat kerasukan setan, maka ibu ini telah berusaha melakukan segala upaya untuk menyembuhkan dan melepaskan anaknya dari belenggu setan yang menguasainya. Namun semuanya telah gagal. Dan ilah-ilah yang dia sembah ternyata tidak berkuasa menyembuhkan dan melepaskan anak perempuan itu dari penderitaan dan juga belenggu setan. Nah, menurut beberapa Bible komentari, walaupun wanita itu tinggal di tanah orang kafir, namun banyak juga orang Yahudi yang tinggal di sana yang menceritakan tentang Yesus kepadanya. Cerita tentang Yesus itu telah menjadi seperti cahaya yang menyinari kegelapan hatinya yang penuh dengan keputusasaan. Semangatnya muncul kembali dan dia melihat Yesus satu-satunya harapan baginya untuk kesembuhan putrinya. Imannya bertumbuh dan ketika dia mendengar bahwa Yesus telah datang di wilayah itu, imannya dimanifestasikan dalam tindakan yang nyata. Dia segera datang untuk menemui Yesus dan meminta pertolongan serta belas kasihan darinya. Sebenarnya tindakannya ini beresiko. Sebab sebagai seorang wanita, apalagi dari bangsa kafir, untuk datang menemui Yesus, ada begitu banyak tantangan dan pantangan. Namun dia mengorbankan segalanya demi kesembuhan putrinya. Sesampainya perempuan itu, dia berseru memanggil Yesus dengan gelar anak Daud. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, katanya. Gelar anak Daud bagi orang Yahudi merujuk pada Mesias, juru selamat atau Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan. Jadi dalam hati perempuan ini, dia sesungguhnya telah percaya. Dia telah menerima Yesus sebagai Mesias. Dan dengan bermodalkan hal ini, dia memohon agar Yesus berbelas kasihan dan menolong putrinya. Sekarang apa respon Yesus? Yesus tidak menjawab sama sekali. Yesus diam terhadap permohonan perempuan Kanaan yang imannya telah bertumbuh dan yang telah menyambutnya sebagai Mesias juru selamat yang akan datang itu. Saudaraku, saat Yesus diam, itulah diamnya Tuhan, divine silence. Jadi diamnya Tuhan adalah suatu keadaan ketika Tuhan tampak tidak berbicara, tidak menjawab doa, tidak peduli atau tidak bertindak secara nyata merespon permohonan-permohonan doa kita, meskipun kita telah sungguh-sungguh mencari dengan iman dan berharap kepadanya seperti perempuan Kanaan ini. Pernahkah kita mengalami keadaan yang seperti ini? Atau mungkin saat ini saudara sedang mengalami diamnya Tuhan atau divine silence itu? Saya mau ingatkan, bila Anda sedang mengalami divine silence, di mana Tuhan tampaknya diam dan tidak peduli terhadap kehidupan saudara, jangan buru-buru ambil kesimpulan dan kemudian salah mengerti tentang kasih dan rencana Allah. Jangan cepat kecewa dan putus asa, sebab diamnya Tuhan pasti ada maksud di baliknya. Saat Yesus diam dan tidak memberi jawaban sama sekali, apa yang terjadi pada cerita ini? Situasi saudaraku menjadi semakin tidak nyaman dan menantang bagi perempuan Kanaan itu, sebab dikatakan selanjutnya, lalu murid-murid Yesus datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lantas jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi perempuan itu. Dia bisa saja langsung kecewa dan putus asa. Namun ayat selanjutnya mengungkapkan sikap dan reaksi dari perempuan itu saat Yesus diam dan sepertinya tidak ada kepedulian baginya sama sekali. Dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi bukan kecewa, bukan putus asa lantas menjauh. Menanggapi diamnya Tuhan, perempuan itu justru datang mendekat dan menyembah Yesus. Kata menyembah, proskuneo, artinya tunduk dengan hormat dan juga berserah sepenuhnya. Gantinya mempertahankan egonya, wanita itu merendahkan dirinya, menghormati Yesus yang diimaninya sebagai juru selamat dan satu-satunya harapan baginya, serta dia berserah dan menyembah Yesus saat itu. Apakah respon dan reaksi kita saat kita mengalami diamnya Tuhan sama seperti respon dan reaksi perempuan Kanaan ini? Sudah berapa kalikah kita datang lebih mendekat, lebih merendahkan diri, lebih tunduk,
lebih berserah, dan kemudian menyembah Tuhan saat Tuhan tampaknya diam dan tidak peduli terhadap kehidupan kita? Saat kita mengalami tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup, dan Tuhan sepertinya diam, apakah reaksi kita? Tidak mudah, saudaraku, bersikap positif kepada orang yang mendiamkan kita, atau sepertinya mengabaikan kita. Entah itu pasangan kita, keluarga kita, teman kita, atau sesama anggota gereja. Namun, diamnya Tuhan bukanlah sebuah penolakan. Itu merupakan ujian terhadap iman kita. Divine silence is not divine absence. Diamnya Tuhan bukan berarti ketiadaannya. Dia hadir di sana. Dan saudaraku, ketika seorang guru di sekolah memberikan ujian kepada murid-muridnya, dia ada di sana. Guru itu bersama murid-muridnya, namun tidak banyak bicara. Guru itu akan diam saat memberikan ujian kepada murid-muridnya. Suasana saat ujian selalu hening, saudaraku. Tidak banyak yang dikatakan guru saat murid-muridnya diberi ujian. Diamnya Tuhan adalah ujian terhadap iman saya dan saudara. Sebagaimana diamnya Yesus kepada perempuan Kanaan yang bermohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Dan kita, saudaraku, dapat melewati ujian ini, diamnya Tuhan ini, dengan datang lebih mendekat kepadanya dan juga menyembahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saat dia datang mendekat dan menyembah Yesus, permintaannya langsung dijawab saat itu? Tidak, saudaraku. Ayat selanjutnya katakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iman dan kepercayaan wanita itu semakin diuji. Dia bisa saja tersandung, tetapi dia bertahan sebab dia melihat setetes kasih karunia di balik kata-kata Yesus. Dia mungkin dipandang sama seperti anjing, namun anjing itu berada di rumah tuannya. Setetes kasih karunia sudah cukup bagi perempuan tersebut. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, di akhir cerita itu, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadanya. Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya dilepaskan dari pengaruh kuasa setan, dilepaskan, disembuhkan dari penderitaannya. Ketika kita bisa melewati diamnya Tuhan, ujian terhadap iman kita seperti sikap dan respon perempuan Kanaan ini, maka Yesus akan katakan, besar imanmu, saudaraku. Nah sekarang, apa pelajaran dan kesimpulan yang dapat kita ambil tentang diamnya Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, diamnya Tuhan bukanlah tanda ketidakhadirannya atau bahwa dia telah membiarkan dan meninggalkan kita, saudaraku. Diamnya Tuhan bukanlah penolakan, melainkan proses pemurnian iman. Iman perempuan Kanaan itu telah bertumbuh oleh pendengarannya, namun perlu diuji dengan cara diamnya Yesus. Pengakuannya bahwa Yesus adalah anak Daud, Mesias dan Juru Selamat yang akan datang itu perlu dibuktikan dengan cara diamnya Yesus. Iman dan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita harus diuji dan dibuktikan di saat Tuhan diam, saudaraku. Yang kedua, cara terbaik untuk melewati diamnya Tuhan yang merupakan ujian iman dan kepercayaan kita adalah dengan datang mendekat, merendahkan diri, tunduk, berserah, dan tetap menyembah Dia. Sebab Dialah yang berkuasa terhadap kehidupan kita, dan Dialah yang mengendalikan masa depan kita. Ketika saudaraku doa-doa kita seperti tidak dijawab, ketika Tuhan tampak tidak peduli terhadap keadaan kita yang sedang menderita, dan ketika segala sesuatu berjalan dalam keheningan, juga kegelapan malam, tetaplah mendekat dan menyembah Tuhan. Akuilah Dia yang mengendalikan hidupmu. Taruhlah kepercayaanmu kepadanya, sebab Dialah yang berkuasa untuk menentukan masa depanmu. Jangan terlalu cepat tersinggung, kecewa, dan putus asa ketika Tuhan tampaknya diam. Tetaplah tekun dalam doa,
Percaya, jangan goyah, dan yakinlah kepada kuasa dan kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga, pelajaran serta kesimpulan yang dapat kita ambil. Ketika kita mampu melewati diamnya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam momen-momen di mana kita menderita, di mana sepertinya Tuhan telah membiarkan dan meninggalkan kita, kita mampu melewati itu dengan sikap mendekat dan menyembah. Maka Yesus akan katakan, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudaraku, ada seorang pria bernama Frederick Handley Page. Dia adalah salah seorang pelopor penerbangan dunia. Suatu hari dia sedang terbang di wilayah Timur Tengah. Dia mengemudikan salah satu pesawat terbaik miliknya. Tanpa disadarinya, ada seekor tikus besar karena tertarik dengan bau makanan dari dalam pesawat telah berhasil masuk ke dalam pesawatnya. Pada saat ia sedang melintasi wilayah Arabia, dia mendengar suara tikus tersebut sedang menggigit sesuatu. Dan dalam hatinya, dia membayangkan apa yang akan terjadi bila tikus itu berhasil menggigit kabel atau panel-panel penting dari pesawatnya. Dia sangat terganggu dengan hal itu. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dia lakukan mengingat ia terbang seorang diri? Page kemudian melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia teringat pelajaran yang pernah ia terima di bangku sekolah bahwa tikus tidak dapat bertahan di ketinggian yang tinggi. Semakin tinggi pesawat terbang, tikus tidak dapat bernapas dengan baik. Maka Page mulai menaikkan ketinggian pesawatnya, terus mendaki sambil mendengarkan dengan seksama suara gerogotan itu mulai berhenti perlahan. Dan memang suara itu akhirnya terhenti. Ketika ia tiba mendarat di tempat tujuannya, Page kemudian menemukan tikus itu sudah mati, tergeletak di belakang kokpitnya. Saudaraku, jangan biarkan diamnya Tuhan melemahkan iman kita. Ketika Tuhan tampak diam dan kesulitan hidup terus mengancam, jangan menjauh daripadanya. Datanglah semakin mendekat, semakin tinggi ke tahta anugerahnya. Dan berserahlah kepadanya, maka kita akan melihat kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Sembah Dia, akui Dia sebagai Tuhan yang mengendalikan hidupmu, yang memegang masa depanmu, maka engkau akan melewati diamnya Tuhan dengan berhasil. Diamnya Tuhan artinya Dia sedang menguji iman kita. Iman kita sedang dimurnikannya. Diamnya Tuhan artinya Dia sedang mempersiapkan kita untuk mengenal jalan-jalannya demi mempersiapkan bagi kita sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia lagi. Tuhan mungkin diam untuk sementara, tetapi Dia tidak pernah acuh. Dia selalu peduli terhadap kehidupan kita. Pada waktunya, diamnya Tuhan akan berubah menjadi jawaban yang menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaannya. Diamnya Tuhan adalah ujian bagi iman saya dan saudaraku. Teruslah datang mendekat. Sembahlah Dia. Serahkanlah hidupmu kepadanya, maka Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, memohon kuasa Tuhan, supaya Dia berkarya dalam kehidupan kita, menyatakan rencana dan kehendak-Nya, serta mempersiapkan kita bagi sesuatu yang lebih besar dan mulia dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami di akhir kebaktian kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan layak kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah pencipta pemelihara. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang telah kami terima di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari Sabat ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ketika kami mengalami momen-momen diamnya Tuhan dalam kehidupan kami, ketika tampak Tuhan tidak peduli lagi dalam kehidupan kami, ketika kami merasa Tuhan telah membiarkan dan meninggalkan kami, tolong kami untuk tetap percaya, tolong kami untuk lebih mendekat, tolong kami untuk dengan kerendahan hati terus bertahan di dalam iman dan pengharapan kami. Dan tolong kami untuk tetap menyembah Engkau, mengakui bahwa Engkaulah yang mengendalikan dan berkuasa atas kehidupan kami, bahwa Engkaulah yang memegang masa depan kami.
Ya Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu akan meteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Oleh pertolongan kuasa sorga, itu dapat berbuah dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sebab ya Tuhan, kasih karunia-Mu lebih besar dari segala macam tantangan pergumulan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia di tengah momen-momen sulit dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap percaya dan berharap kepadamu. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia dan damai-Mu yang melampaui segala akal akan terus pelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu, saudaraku, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya sendiri dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang kelak masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus. Di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. When things go wrong, He'll make